cerita The Great Roulette. Chapter 92. Suasana tegang di dalam benteng utama langsung hancur karena hukuman Lei Shan. Tidak hanya kesenangan mengisi mata Youye, bahkan eksekutif Nine Dragon City diam-diam merasa lega. Mereka juga benar-benar terjerat antara untung dan rugi. Namun, karena Lei Shan telah membuat keputusan, mereka akan memiliki pilar dukungan di balik keputusan itu. Haha, pemimpin Lei, semoga kita memiliki kerjasama yang menyenangkan. Youye menangkupkan tangannya saat dia tersenyum ke arah Lei Shan. Lei Shan juga berdiri. Tatapannya memandang Mu Chen untuk sementara waktu dan dia berkata, "Kembali pada hari-hari, saya telah bertemu Mu Feng beberapa kali. Bahkan saya harus mengakui bahwa saya mengagumi bagaimana dia memperlakukan orang lain. Namun, saya tidak pernah menyangka bahwa putranya akan lebih hebat daripada dia. Pemimpin Lei, itu terlalu banyak sanjungan. Saya hanya mengatakan yang sebenarnya." Mu Chen diam-diam melonggarkan perasaan tegang yang dia miliki dan tersenyum. "Apa yang kamu katakan itu benar. Gunung Mangin menjadi semakin arogan dan menyebabkan banyak masalah bagi kota sembilan naga kita. Di masa lalu, saya tidak ingin menyebabkan masalah lagi, jadi saya menahannya. Tetapi berdasarkan situasi sekarang, tampaknya saya hanya akan menghancurkan masa depan dan kehidupan banyak saudara jika saya terus bertahan." Sedikit niat membunuh melintas di mata Lei Shan. Dia berkata, "Karena dia, Yang Gui, tidak berencana untuk membiarkan Nine Dragon City-ku pergi, maka aku, Lei Shan, tidak akan membiarkannya melakukan apa yang dia mau." Youye mengangguk dan berkata, "Kami, pasukan wilayahmu, akan menyerang Gunung Mangin besok. Adapun pasukan dunia bawah lainnya dalam pegunungan Mangin, saya harus menyusahkan pemimpin Lei untuk memberitahu mereka. Tujuan utama kami adalah Gunung Mangin. Kami tidak akan menyerang pasukan dunia bawah lainnya. Bersantai. Dengan reputasi Nine Dragon City saya, saudara-saudara yang akan kita temui di jalan pasti akan memberi jalan. Saya percaya bahwa mereka tidak akan mengatakan apa-apa tentang itu." Lei Shan melambaikan tangannya dan berkata dengan suara yang dalam, "Pemimpin Lei, Anda harus tahu bahwa kami harus menghilangkannya dari akarnya. Karena kita telah memutuskan untuk menyerang Gunung Mangin, kita tidak boleh memberi mereka kesempatan. Oleh karena itu, saya berharap bahwa Nine Dragon City akan memberi kami dukungan penuh mereka, sehingga kami dapat memberantas semua masalah di masa depan." Mu Chen berkata dengan lembut, Kamu masih sangat muda, namun kamu lebih kejam dari kita." Lei Shan menyeringai sejenak. Dia menatap aneh pada Mu Chen. Sedikit kekaguman memenuhi matanya. Sebagai seseorang dari dunia bawah, sangat menyenangkan melihat kekejaman seperti itu. Yang Gui membunuh salah satu senior saya. Jika saya tidak membalas dendam, saya akan lebih buruk dari seorang wanita. Mu Chen menggelengkan kepalanya dan berkata, "Jadi bagaimana kalau itu wanita? Apakah kamu meremehkan perempuan?" Tepat saat suara Mu Chen memudar, sebuah teriakan terdengar di sampingnya. Dia memperhatikan bahwa Lei Yin menatapnya dengan marah dengan matanya yang cantik. Lei Shan tertawa canggung. "Haha. Yin keluarga saya sama sekali tidak kalah dengan laki-laki. Mu Chen, Anda seharusnya tidak menyinggung perasaannya. Dia adalah orang yang paling memahami pegunungan Mangin. Karena itu, jika dia memandu Anda di sekitar Gunung Mangin, Anda akan dapat melewati benteng pertahanan mereka dan langsung menuju sarang mereka." Lei Shan tersenyum dan berkata. Mu Chen terkejut. Dia segera menangkupkan tangannya ke arah Lei Yin dan berkata sambil tersenyum, "Saya salah dalam apa yang saya katakan. Saya harus merepotkan Nona Lei Yin untuk masalah ini. Meskipun aku membenci individu-individu dari Akademi Spiritual Utara, masalah ini juga sangat penting bagi Nine Dragon City-ku. Tentu, saya akan membantu." Lei Yin menatap Mu Chen dan berkata, "Selain itu, saya pernah mendengar bahwa Anda adalah guru arai spiritual? Kalau begitu, mari kita lihat siapa yang lebih menakjubkan dalam aspek itu besok." Mu Chen tersenyum. Meskipun Lei Yin adalah seorang gadis, daya saingnya tidak lebih lemah dari laki-laki. Tidak mengherankan bahwa dia akan menyimpan dendam terhadap Akademi Spiritual Utara. Lalu, kita akan menunggu kabar baik Nine Dragon City besok. Kami akan kembali dan mempersiapkan pasukan kami untuk menyerang Gunung Mangin besok." Youye mengarahkan senyum ke arah Lei Shan saat ia berbalik dan membawa Mu Chen pergi. Lei Shan menatap dua sosok yang jauh dan menampar bibirnya. "Pemimpin,
apakah kita benar-benar akan bekerja sama dengan wilayahmu untuk berurusan dengan Gunung Mangin? Jika ini diketahui yang lain, tidakkah pasukan dunia bawah lainnya percaya bahwa kita tidak mengikuti aturan? Seorang eksekutif Nine Dragon City bertanya dengan suara rendah. Apa yang dikatakan Mu Chen sebelumnya benar. Jika kita peduli dengan peraturan sekarang, kota 9 naga kita mungkin tidak akan memiliki jalan hidup. Lei Shan menghela nafas dan berkata, Gunung Mangin telah bekerja sama dengan wilayah Liu secara diam-diam. Kita harus mencegah ambisi jahat mereka. Kirim pesanan. Biarkan semua saudara kita memulai persiapan mereka. Kami telah menanggungnya selama ini. Sepertinya tidak banyak orang yang masih ingat bagaimana kita membangun kota 9 naga saat itu. Lei Shan melambaikan tangannya dan sedikit kedinginan melewati matanya. Karena Yang Gui ingin melenyapkan kita akan melakukan serangan preemptif dan menghancurkan mereka. Hari berikutnya, di dalam kota Xiong, Yao Ye dan yang lainnya sudah menyelesaikan persiapan mereka. Dengan teriakan dingin, sejumlah besar pasukan melonjak keluar kota seperti semburan. Mereka mengeluarkan aura pembunuh saat mereka menuju pegunungan Mangin. Sebelum memasuki pegunungan Mangin, Mu Chen telah bertemu dengan pasukan 9 kota naga yang datang untuk membantu mereka. Di antara mereka, Lei Yin adalah pemimpin sementara Lei Cheng dan beberapa ahli lainnya dari Nine Dragon City mengikuti. Kami akan menuju ke Gunung Mangin dari sisi timur. Pasukan lain dari kota 9 naga akan berputar-putar dan memasuki Gunung Mangin dari sisi barat. Ketika saatnya tiba, kita akan membentuk pengepungan dan memotong semua rute pelarian ke Gunung Mangin. Lei Yin memandang Yao Ye dan Mu Chen saat dia berbicara. Kita harus merepotkan Nona Lei Yin. Mu Chen menangkupkan tangannya dan berkata, Ayo pergi. Lei Yin tidak repot-repot mengucapkan kata-kata lagi dan melambaikan tangan mungilnya. Kemudian, dia menunggang kuda dan menyerbu ke tengah pegunungan Mangin. Kuku kuda mereka dibungkus kain tebal. Dengan demikian, itu tidak akan menyebabkan banyak keributan bahkan jika mereka adalah kekuatan besar. Dengan Lei Yin, yang cukup akrab dengan medan, memimpin pasukan besar menuju pusat pegunungan, perjalanannya cukup lancar. Mereka tidak diblokir oleh pasukan dunia bawah saat mereka menuju. Sepertinya Nine Dragon City sudah membuka jalan setapak. Hanya dalam 1 jam, kekuatan besar mereka sudah mendekati Gunung Mangin. Mu Chen menatap puncak gunung yang menjulang tinggi dan bisa merasakan niat membunuh yang muncul darinya. Jelas bahwa kemah utama Gunung Mangin bukanlah tempat yang damai. Hanya ada beberapa jalur yang mengarah ke Gunung Mangin. Namun, semua jalur ini dijaga ketat saat ini. Jika Anda ingin melakukan terobosan secara paksa, akan ada cukup banyak cedera. Karena itu, saya akan membawa Anda ke jalan lain sehingga Anda dapat melakukan serangan tiba-tiba dan sepenuhnya memberantas salah satu benteng mereka. Setelah itu, kita akan bisa mengelilingi sarang mereka. Lei Yin menunjuk ke Gunung Mangin yang curam dan berkata. Mu Chen bertukar pandang dengan Yao Ye dan mengangguk. Lei Yin melambaikan tangannya. Dia menyerah pada kudanya dan bergegas ke Gunung Mangin. Di belakangnya, banyak sosok diam-diam menyerang dan mengikutinya dengan erat. Gunung Mangin ini sangat curam. Untungnya, pasukan yang datang semuanya adalah elit dari wilayahmu. Masing-masing dari mereka memiliki keterampilan yang sangat baik dan dapat mengikuti kecepatan Lei Yin. Mereka melewati persidangan di tepi tebing dan diam-diam menyelinap ke Gunung Mangin. Di salah satu benteng Gunung Mangin, banyak tokoh mengamati daerah itu dengan waspada. Seorang lelaki, yang tampaknya adalah seorang kapten, akan terus-menerus memarahi mereka dengan suara rendah, membuat mereka tetap membuka mata. Tetapi pada saat ini, banyak panah ditembakkan dengan keras dari hutan. Setiap panah akurat dan menembus tenggorokan. Serangan musuh. Serangan mendadak ini langsung menjerumuskan benteng ke dalam kekacauan. Tapi sebelum mereka bisa membunyikan alarm, banyak tokoh sudah keluar dari hutan seperti dewa kematian. Menghadapi musuh yang tiba-tiba, pertahanan benteng semuanya tidak efektif. Dalam beberapa menit, benteng itu dibersihkan secara menyeluruh. Angka-angka ini dengan cepat membuka gerbang benteng. Kemudian, mereka berbalik dan dengan cepat menghilang. Insiden serupa juga terjadi di banyak benteng lainnya pada waktu yang bersamaan. Dalam setengah jam, benteng Gunung Mangin semuanya hancur total. Di lokasi dekat puncak, Mu Chen dan yang lainnya diam-diam bersatu kembali dengan pasukan Nine Dragon City. Lei Shan menatap puncak gunung dengan tajam. Di lokasi itu, ada benteng besar di sana. Tempat itu adalah sarang Gunung Mangin. Ayo lakukan. Selanjutnya akan menjadi pertempuran yang sebenarnya.
Di semua benteng yang kami hancurkan, tidak ada banyak ahli. Tampaknya mereka semua berkumpul di sarang mereka. Yang Gui itu cukup licik. Lei Shan berkata dengan suara yang dalam. Mu Chen dan Yao Ye juga mengangguk. Di mata mereka, niat membunuh muncul. Benteng Mangyin. Benteng ini tampak sangat perkasa. Eksteriornya terbuat dari baja dan tampak seperti benteng logam. Di benteng, banyak orang berpatroli bolak-balik dengan waspada. Tiba-tiba, energi spiritual yang tak tertandingi dan kuat melonjak ke langit dan langsung membentuk telapak tangan. Itu sangat menghancurkan gerbang baja dan menyebabkan seluruh benteng bergetar hebat. Serangan musuh. Suara tajam tiba-tiba menghancurkan keheningan di puncak gunung. Itu menyebabkan benteng memasuki keadaan kacau. Banyak sosok melintas dan muncul di benteng. Mereka segera membuang pandangan mereka dan tidak bisa menahan nafas dingin. Pada saat ini, mereka melihat semburan pasukan dari luar benteng mereka dan benar-benar mengelilingi benteng. Niat membunuh yang luar biasa memenuhi langit. Sialan, mengapa kita hanya menemukan musuh sekarang? Apa yang terjadi dengan benteng kita? Beberapa orang yang melihat formasi ini berteriak tiba-tiba. Jangan panik. Cepat dan beritahu bos. Semuanya, tetap waspada. Yao Ye melihat kekacauan di Gunung Mangyin dan berteriak dengan marah. Suara gemuruh terdengar, Yang Gui, cepat dan enyahlah di sini. Anda telah membunuh orang-orang MU teritori kami. Saat ini, saatnya kamu membayar hutangmu. Teriakan Yao Ye menggema di seluruh puncak. Wajah pasukan di Gunung Mangyin berubah. Jadi itu adalah wilayahmu. Namun, bagaimana mereka bisa datang ke sini begitu cepat? Haha, Yao Ye. Saya sudah menunggu Anda untuk waktu yang lama sekarang. Jadi bagaimana jika Anda wilayahmu? Kamu pikir aku takut padamu? Tepat saat teriakan Yao Ye memudar, senyum sinis dipenuhi permusuhan. Kemudian, cahaya menyala dan muncul di atas benteng. Cahaya itu berhamburan pergi dan menampakkan seorang lelaki kurus. Matanya terbenam dan dia tampak sangat jahat. Bibir tipisnya mengeluarkan busur provokatif saat dia mencibir pada Yao Ye. Mu Chen menatap dingin sosok di udara. Orang ini adalah individu nomor satu di antara kekuatan dunia bawah alam spiritual utara. Bos Gunung Mangyin dan juga pembunuh Chen Xiong, Yang Gui. Mata Yang Gui menatap tajam pada pasukan yang mengelilingi pembohongnya. Namun, dia tidak menunjukkan rasa takut sedikit pun dan, sebaliknya, tersenyum. Di mana Lei Shan? Berhentilah bersembunyi saat Anda sudah di sini. Betapa penakutnya. Melihat ekspresi tak kenal takut Yang Gui, mata Mu Chen menyipit. Sepertinya dia mengharapkan mereka untuk mencari bantuan Nine Dragon City. Yang Gui. Sepertinya hidungmu masih cukup sensitif seperti anjing. Tawa besar terdengar dari belakang. Pada saat ini, Lei Shan perlahan berjalan keluar dan menatap Yang Gui dengan dingin. Lei Shan, kamu cukup berani. Aku bahkan belum membuat masalah untukmu, tapi kamu berani datang ke sini? Tampaknya Anda berencana untuk memulai perang melawan Gunung Mangyin saya? Yang Gui mengarahkan senyum jahat ke arah Lei Shan dan berkata, berhentilah bertingkah di depanku. Jika saya tidak menyerang Anda hari ini, Anda mungkin akan menyerang saya besok. Lei Shan mengerutkan bibir dan berkata, sepertinya kamu tidak bodoh. Yang Gui menyeringai. Dia sebenarnya tidak memiliki jejak menyembunyikannya saat dia berkata, namun, itu bagus. Karena kamu datang ke sini atas kemauanmu sendiri hari ini, itu akan menyelamatkanku dari masalah. Dia memiringkan kepalanya saat dia menatap dingin pada Yao Ye dan Lei Shan. Namun, kamu bodoh, apakah kamu berpikir bahwa aku takut akan balas dendammu ketika aku berani menyerang wilayahmu? Setelah suaranya memudar, Yang Gui melihat ke arah bagian dalam bentengnya dan tersenyum. Teman-teman dari wilayah Liu, Anda harus keluar sekarang. Seperti kata terakhir dikatakan, energi spiritual yang kuat tiba-tiba melonjak keluar dari dalam benteng. Sosok cahaya juga muncul di sebelah Yang Gui. Kemudian, ketika cahaya menyebar, sosok yang dikenalnya terungkap. Penampilan itu adalah master kedua wilayah Liu, Liu Zong. Liu Zong mengarahkan senyum ke arah Yao Ye. Mata dinginnya juga melirik Mu Chen di sampingnya sambil menangkupkan tangannya dengan lembut. Kemudian, suara dingin bergema di seluruh puncak gunung. Yao Ye, wilayah Liu saya ada di sini. Kami sudah lama menunggu Anda.
Chapter 93. Yao Ye dan Lei Shan memandang sosok yang muncul di samping Yang Gui. Kedua ekspresi mereka segera menjadi serius. Tampaknya perselingkuhan hari ini tidak akan diselesaikan dengan mudah. Jadi yang mendukung Gunung Mangin benar-benar adalah kamu, wilayah Liu. Wajah Yao Ye menjadi gelap ketika niat membunuh melonjak di matanya. Lalu, apakah itu juga instruksi wilayah Liu yang menyebabkan serangan tiba-tiba di wilayahmu kami? Kami memperhatikan bahwa wilayahmu bertindak terlalu bangga baru-baru ini dan ingin sedikit menekannya. Namun, siapa yang akan mengira bahwa brother Yang Gui akan menyerang yang parah dan membunuh orang? Liu Zong tersenyum samar ketika berbicara. Mata Yao Ye menjadi gelap dan suara berderak keluar dari tinjunya yang terkepal. Karena kalian semua datang hari ini, aku pikir tidak perlu bagimu untuk pergi dari sini. Yao Ye, Anda dianggap sebagai tangan kananmu Feng. Jika Anda terbunuh di lokasi ini, wilayahmu akan sangat menderita karenanya. Liu Zong berpura-pura tidak melihat ekspresi gelap Yao Ye dan melambaikan tangannya. Kemudian, suara angin bertiup dari dalam benteng. Setelah itu, sekelompok pria muncul di dinding benteng. Yang memimpin mereka adalah tuan ketiga wilayah Liu, Liu Ming. Tampaknya Liu Zong telah membawa banyak pasukan elit ke Gunung Mangin saat ini dan telah menunggu kemunculan wilayahmu. Pemimpin Lei, bersiap untuk menyerang. Yao Ye berkata dengan nada rendah. Meskipun situasinya di luar harapannya, jelas bahwa tidak ada cara untuk mundur. Mereka hanya bisa bertarung sampai akhir melawan Gunung Mangin dan wilayah Liu. Dan mengenai hal ini, Lei Shan juga memahami ini. Wilayah Liu sudah menjelaskan bahwa mereka bekerja sama dengan Gunung Mangin. Jika mereka gagal menyingkirkan Gunung Mangin hari ini, maka Nine Dragon City akan dihilangkan oleh mereka di masa depan. Rasa dingin melintas di mata Lei Shan. Dia segera melambaikan tangannya dan berteriak dengan niat membunuh. Serahkan Liu Zong padaku. Energi spiritual yang kuat meletus dari tubuh Yao Ye. Matanya tetap tertuju pada Liu Zong. Yang terakhir adalah pembangkit tenaga listrik tahap roh tahap tengah dan sangat kuat. Bahkan Yao Ye hampir tidak bisa mengulur waktu untuk melawannya. Lei Shan mengangguk. Kedua belah pihak memiliki dua pusat kekuatan stage spirit. Namun, tampaknya lawan memiliki sedikit keunggulan atas mereka. Tampaknya itu mungkin akan menjadi pertempuran berdarah hari ini. Liu Zong, bawa FCK ke sini. Yao Ye mengambil langkah maju dan energi spiritual yang kuat mulai berkumpul di belakangnya. Samar-samar berubah menjadi badak coklat muda dan perasaan berat keluar. Pada saat yang sama, tanah tempat dia berdiri runtuh. Yao Ye, apakah Anda benar-benar percaya bahwa Anda adalah lawan saya? Liu Zong menyeringai. Energi spiritual yang lebat juga berkumpul di belakangnya dan dibentuk menjadi kalajengking hijau yang letih. Ekor hijau letih kalajengking itu berkedip ketika aroma berdarah keluar darinya. Namun, Yao Ye tidak peduli tentang hal itu dan tubuhnya mengalir keluar seperti kilat. Badak raksasa di belakangnya juga menjadi hidup dan menyebabkan seluruh tanah bergetar. Kekuatan mengerikan ini sangat menakjubkan. Liu Zong mengeluarkan HMPH dingin sebelum tubuhnya keluar. Dia melambaikan tangannya dan ekor kalajengking hijau letih di belakangnya dengan keras menusuk Yao Ye. Kedua jenis energi spiritual yang padat bertabrakan satu sama lain. Gelombang kejut ini segera mengeluarkan angin kencang dan menyebabkan hutan di dekatnya bergetar. Melihat bahwa Yao Ye mengambil tindakan, Lei Shan juga berteriak. Energi spiritual berkumpul di belakang punggungnya dan dibentuk menjadi binatang lapis baja emas. Binatang lapis baja itu seperti tikus raksasa dan seluruh tubuhnya ditutupi dengan sisik emas. Itu tampak seperti lapisan baju besi, berkilau dan kuat. Ketika Mu Chen melihat binatang lapis baja emas, dia segera mengenalinya. Golden Armadillo. Peringkat ke-168 pada peringkat Bumi Myriad Beast Tracker. Dikatakan bahwa ia memiliki kekuatan untuk menembus gunung. Haha, Lei Shan. Kami belum pernah bertarung selama bertahun-tahun. Biarkan saya melihat seberapa besar kemajuan Anda. Melihat ini, Yang Gui tertawa besar. Energi spiritual padat melonjak dan terbentuk pada seekor anjing raksasa dengan bulan sabit membekas di belakangnya. Taring Silvermon. Peringkat 177 TH di peringkat Bumi Myriad Binatang Reker. Itu memiliki indera penciuman yang sangat kuat dan tidak ada gerakan yang bisa lepas dari indera penciumannya dalam radius 100 mil. Lei Shan dan Yang Gui juga berlari keluar. Mereka berdua juga saling bertabrakan.
Pertarungan mereka sebenarnya sangat keras dan memancarkan gelombang-gelombang energi spiritual saat mencukur lapisan dari tanah. Karena para pemimpin di kedua belah pihak sudah menyerang, tidak perlu pasukan memiliki hambatan. Pasukan berteriak keras-keras dengan mata merah dan menyerang ke arah benteng seperti banjir. Energi spiritual yang dahsyat meledak tanpa henti dari atas puncak. Jika Anda melihat ke atas, itu sangat berwarna dan mempesona. Namun, di bawah pemandangan yang mempesona itu terjadi pertempuran yang benar-benar berdarah. Mu Chen juga bergegas ke kerumunan. Gerakannya seperti hantu dan cahaya keemasan akan berkedip di antara kedua jarinya. Mereka seperti tombak emas yang tajam, yang akan menyebabkan darah mengalir keluar setiap kali itu menghancurkan angin. Suara jeritan menyertainya. Jelas bahwa Mu Chen, yang telah mengaktifkan langkah Shadow Spirit dan roh Raja Finger, memiliki kemampuan membunuh yang ekstrim. Bajingan, kamu mencari kematian. Namun, tepat ketika tidak ada yang bisa menghentikan amukan Mu Chen, tangisan keras terdengar di samping telinganya. Kemudian, kepalan angin yang kuat menyapu Mu Chen. Getaran itu bahkan menyebabkan bumi pecah. Liu Ming? Mu Chen menatap sosok yang bergegas di sini dan mencibir. Selama pelatihan bidang spiritual utara, sulit baginya untuk melawan Liu Ming. Namun, itu tidak terjadi sekarang. Terhadap ofensif sengit Liu Ming, Mu Chen tidak menghindar dan malah mengubah jari-jarinya menjadi kepalan. Dua segel kematian tanpa batas muncul di permukaan tinjunya saat ia meninju. Angin sombong muncul dari tinjunya. Kedua tinju saling bertabrakan dan menyebabkan gelombang udara keluar. Selusin orang di dekatnya langsung diledakkan dengan paksa dan memuntahkan darah. Ketika ledakan itu meletus, tubuh Mu Chen bergetar dan mundur beberapa langkah ke belakang. Adapun Liu Ming, yang bergegas, jatuh di udara dan mendarat di tanah. Wajahnya sangat gelap. Bajingan, Anda benar-benar menjadi kuat. Liu Ming menggertakkan giginya saat berbicara. Awalnya, dia tidak pernah peduli tentang Mu Chen. Namun, saat mereka bertempur lagi hari ini, ia menyadari bahwa Mu Chen sama sekali tidak kalah dengan dia. Hanya saja kamu terlalu lemah, kata Mu Chen sambil tersenyum dingin. Aku, Tuan Ketiga, akan mencabik-cabikmu hari ini. Liu Ming dengan marah tertawa. Dia mendorong energi spiritual di dalam tubuhnya ke ekstrim. Lalu, dia bergegas menuju Mu Chen seperti kilat. Angin yang datang dari serangan cakarnya sangat ganas. Melihat ini, Mu Chen segera menggunakan langkah Shadow Spirit dan mundur seperti hantu. Dia melambaikan lengan bajunya dan udara berfluktuasi. Arai spiritual kecil muncul dan rantai energi spiritual terbuat dari cahaya melilit tubuh Liu Ming. Dengan kemampuannya saat ini, itu adalah tindakan sederhana untuk mengatur arai spiritual kecil. Namun, arai spiritual kecil ini tidak banyak menjadi penghalang bagi seseorang dengan kekuatan Liu Ming. Energi spiritual keluar dari tubuhnya dan langsung menghancurkan semua rantai di sekitarnya. Dia berkata dengan suara mengejek, "Saya telah mendengar bahwa Anda adalah guru arai spiritual. Kenapa Anda hanya tahu untuk menggunakan hal-hal yang sangat kecil ini? Kalau begitu, aku akan memberimu sesuatu yang besar." Mata Mu Chen berubah dingin. Selusin segel spiritual dengan cepat muncul di telapak tangannya. Melihat ini, hati Liu Ming melonjak. Dia tidak berani ceroboh dan didakwa. Meskipun arai spiritual yang dibentuk oleh Master Arai Spiritual sangat kuat, mereka membutuhkan periode waktu untuk mempersiapkan. Selama mereka bisa mendekat, seorang guru arai spiritual tidak bisa melawan mereka. Namun, Mu Chen melihat melalui pikirannya. Dia segera mengaktifkan langkah Shadow Spirit ke batas dan menyebabkan banyak bayangan ilusi muncul. Itu benar-benar membuat Liu Ming tidak tahu di mana tubuh aslinya berada. "Nak, apakah kamu hanya tahu cara menyembunyikan?" Liu Ming berteriak marah. Gerakan Mu Chen terlalu elegan. Jelas bahwa Mu Chen telah melatih seni spiritual gerakan yang agak luar biasa. Meskipun dia mendorong energi spiritualnya ke batas, dia masih gagal menangkap Mu Chen. Tepat ketika dia berteriak, tubuh Mu Chen tiba-tiba berhenti bergerak. Namun, Liu Ming tidak punya waktu untuk bersuka cita. Sebaliknya, warna wajahnya berubah ketika dia melihat fluktuasi kekerasan di belakang Mu Chen. Arai spiritual merah besar yang berapi-api muncul perlahan dan mengeluarkan energi spiritual kekerasan. Sial! Bagaimana dia bisa mengatur arai spiritual ini dengan cepat? Wajah Liu Ming berkedut. Bukannya dia tidak bertarung melawan Master Arai Spiritual sebelumnya. Namun, itu adalah pertama kalinya dia melihat seorang Master Arai Spiritual,
yang bisa mengatur arai spiritual yang kuat dengan kecepatan tinggi. Melahap arai spiritual Tiger Blaze. Mu Chen tidak membiarkan Liu Ming tetap kaget untuk waktu yang lama. Dia menatap dingin pada yang terakhir dan segel tangan segera berubah. Raungan harimau meletus dari dalam arai spiritual merah menyala dan kemudian, seekor harimau api yang mengandung energi spiritual yang keras dan membakar langsung berlari menuju Liu Ming. Tangan Netherworld mengerikan. Merasakan tekanan dahsyat yang datang dari harimau api, Liu Ming tidak ragu-ragu dan dengan tergesa-gesa mendorong energi spiritualnya ke tingkat yang ekstrim. Dengan teriakan nyaring, tangannya memukul dan energi spiritual terbentuk menjadi cahaya yang berkumpul di sekitar telapak tangannya. Setelah itu, telapak tangan yang diselimuti cahaya bertabrakan dengan sengit terhadap harimau api. Energi spiritual yang keras meletus dan menghancurkan kerikil di tanah menjadi bubuk. Tapi ketika Liu Ming menggunakan semua kekuatannya untuk melawan harimau api yang kejam, bayangan samar tiba-tiba masuk dari samping. Dua jarinya diluruskan. Ujung-ujung jarinya memancarkan sinar keemasan yang menyilaukan saat benda itu langsung menuju tenggorokannya tanpa ampun. Serangan ini cukup klinis. Ketika ia tertangkap basah, Liu Ming hanya bisa menamparnya dengan punggung tangannya. Lampu keemasan tajam seperti tombak. Saat menyentuh telapak tangan Liu Ming, ketajamannya meletus. Kemudian, itu benar-benar menusuk tepat melalui pusat telapak tangan Liu Ming dan menyebabkan darah mengucur. Liu Ming segera berteriak. Tubuhnya terbang kembali dengan canggung dan dia memegangi telapak tangannya yang berdarah dengan ekspresi heran. Mu Chen menatap Liu Ming dengan dingin. Namun, dia tidak memberinya waktu untuk pulih dan bergegas sekali lagi. Hentikan dia. Melihat ini, Liu Ming dengan cepat berteriak. Orang-orang wilayah Liu di dekatnya segera menuduh Mu Chen ketika mereka mendengar tangisan. Namun, mereka dengan cepat dihentikan oleh orang-orang wilayah Mu. Situasi saat ini cukup kacau. Mu Chen melirik Liu Ming, yang mundur dengan cepat. Namun, dia tidak menunjukkan tanda-tanda mengejarnya. Sebagai gantinya, dia mundur kembali ke pusat pasukan MU Territory dan Nine Dragon City. Dia mengerutkan kening saat dia menatap dua pertempuran di udara. Lei Shan dan Yang Gui sama-sama pembangkit tenaga roh tahap awal. Akan sulit untuk menentukan kemenangan tanpa periode waktu. Namun, Liu Zong berada di fase tengah tahap roh. Dia lebih kuat dari Yao Ye. Oleh karena itu, Yao Ye akan menjadi orang pertama yang jatuh jika mereka terus melanjutkan pertempuran. Setelah Yao Ye dikalahkan, itu akan segera menyebabkan reaksi berantai. Selain itu, begitu itu mempengaruhi Lei Shan, kelompok kekuatan panggung roh di pihak mereka akan dikalahkan. Akan sia-sia tidak peduli berapa banyak keuntungan yang mereka peroleh di sini. Karena itu, mereka harus memikirkan cara untuk mengalahkan pembangkit tenaga spirit stage yang lain. Mata Mu Chen melotot. Dia segera memiringkan kepalanya dan menatap Lei Yin dan yang lainnya di sampingnya. Bisakah kau melindungiku sebentar? Apa yang kamu rencanakan? Wajah cantik Lei Yin sangat tidak wajar. Dia baru saja melihat bagaimana Mu Chen telah berurusan dengan Liu Ming menggunakan arai spiritual. Kecepatan mengatur arai spiritual ini bukanlah sesuatu yang bisa dia bandingkan dengan. Saya ingin membantu ayahmu membunuh Yang Gui, kata Mu Chen dengan suara yang dalam. Lei Yin terkejut. Dia menatap aneh pada Mu Chen dan berkata, mereka berdua adalah pembangkit tenaga spirit stage. Jika Anda ingin menimbulkan ancaman bagi mereka, Anda harus menggunakan arai spiritual peringkat 2. Bukankah saat ini Anda hanya arai spiritual peringkat 1? Saya akan mencobanya. Mu Chen menarik napas dalam-dalam. Tangannya mencengkeram erat dan buah esensi jadet muncul di tangannya. Ini yang terakhir tersisa. Dengan energi spiritualnya saat ini, dia akan membutuhkan sedikit dukungan eksternal untuk menyingkat 20 segel spiritual. Dia tidak ragu dan mendorong buah esensi jadet ke dalam mulutnya. Kemudian, di bawah mata Lei Yin yang takjub, dia menutup matanya dengan erat. Tak lama setelah itu, dia tertegun saat melihat segel spiritual muncul dari ujung jari Mu Chen. Jumlahnya adalah total 20 segel spiritual. Lanjut di video chapter berikutnya. Terima kasih.